Apabila kita menerima Kristus sebagai seorang tamu yang tinggal di dalam jiwa, damai Allah yang melebihi segala pengertian akan memelihara hati dan pikiran kita melalui Kristus Yesus. Walau kami berkumpul dalam rumah kami masing-masing, tetapi biarlah pekabaran malam hari ini boleh menguatkan iman kami. Tetapi damai dari Kristus adalah damai yang tetap dan abadi. Amin, saudara-saudaraku. Kan waktu menit yang paling indah ini untuk menyembah nama Tuhan. Saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan, kita masih dalam suasana program 100 hari berdoa. Dan hari ini kita sudah masuk pada hari yang ke-42. Dan fokus doa kita Kamis 7 Mei 2020 dengan judul yaitu damai sejahtera yang sempurna di tengah pandemi COVID-19. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan, saya berpikir bahwa menurut pendapat saya seakan-akan judul ini tidak relevan dengan keadaan yang kita miliki. Oleh sebab, sementara manusia hidup dalam ketakutan, sementara manusia hidup di dalam kecemasan, sementara manusia hidup di dalam teror yang dialami oleh karena pandemi COVID-19 ini, apakah kita dapat merasakan itu damai? Saudara-saudaraku yang diberkati oleh Tuhan, kiranya dengan pertolongan Tuhan, pekabaran firman Tuhan saat ini benar-benar membawa kita, menuntun kita, menolong umat-umat Tuhan, sehingga kita merasakan damai daripada Tuhan. Sebelum kita lanjut, mari kita berdoa. Allah kami di sorga, pada saat ini kebutuhan terbesar dalam kehidupan kami ialah firman Tuhan menjadi bagian kami. Firman Tuhan menuntun kami. Terangi kami dengan kuasa Roh Kudus-Mu Tuhan, sehingga kami boleh dikuatkan, diterangi oleh firman-Mu. Ampuni kami orang berdosa, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Oleh Tuhan, karena judul kita adalah berbicara tentang damai dengan situasi pada saat kita alami ini. Berbicara tentang kata damai, maka damai itu atau kata itu yang sering kita ucapkan itu kalau dalam bahasa asli, bahasa Alkitab Perjanjian Lama yaitu Shalom. Tapi kalau dalam Alkitab Perjanjian Baru, damai peace atau damai itu ya yang diartikan dalam bahasa Yunani adalah Irene atau Irene. Nah, saudara-saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan, seperti yang sudah disampaikan oleh Ibu Pendeta tadi pagi yang menerangkan tentang kata Shalom ini. Kebanyakan dari orang Kristen maupun Kristen Ortodoks yang ada di Timur Tengah sana, mereka kalau dalam mengucapkan kata Shalom itu harus ditambahi dengan kata Alekem. Dan kalau itu diartikan sebagai damai kiranya menyertaimu. Saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan, Yesus ketika berada di atas dunia, dia juga mempraktekkan itu kata Shalom. Lukas 10 ayatnya yang kelima, dia mengajarkan kepada murid-muridnya supaya ketika murid-murid saat masuk di sebuah rumah, mereka harus mendahuluinya dengan mengucapkan kata Shalom atau mengucapkan damai sejahtera bagi rumah ini. Demikian dalam Lukas 24 ayat yang ke-36. Saat Yesus menampakkan diri, sebelum Yesus terangkat, apa Yesus katakan sana? Damai sejahtera bagimu. Ayat tema kita pada malam hari ini terambil di dalam Alkitab Perjanjian Lama, yaitu Yesaya 26 ayat 3 sampai ayatnya yang ke-6. Yang hatinya teguh, kau jagai dengan damai sejahtera, sebab kepadamulah ia percaya. Percayalah kepada Tuhan selama-lamanya, sebab Tuhan Allah
adalah gunung batu yang kekal. Yesaya 26 ayat 3 sampai ayatnya yang keempat. Melalui perikop ini, melalui nats ayat ini, ada beberapa kata yang saya mau tekankan bagi kita di malam hari ini. Yaitu yang pertama, yang hatinya teguh. Dan yang kedua adalah percayalah kepada Tuhan selama-lamanya, tidak terputus. Dan yang ketiga adalah Tuhan Allah adalah gunung batu yang kekal. Di tengah situasi pandemi COVID-19, umat-umat Tuhan, milikilah damai sejahtera dari Yesus. Bagaimanakah kita memiliki damai sejahtera dari Tuhan Allah Yesus Kristus? Yaitu saudara-saudaraku, mari dengan mengikuti langkah-langkah berikut ini. Pertama, percaya dan punya hati yang teguh. Saudara-saudaraku yang berbahagia, yang dikasihi oleh Tuhan, hati kita dipandang sebagai pusat kediaman hidup karena disitulah terpancar kehidupan. Amsal 4 ayat yang ke-23 dan Amsal 7 ayat 1 sampai ayatnya yang ketiga. Demikian juga melalui memiliki hati yang teguh membawa kita untuk memiliki ketetapan hati yang dimana sebagai salah satu bukti penurutan akan firman Tuhan. Penurutan akan Tuhan di dalam firman-Nya. Daniel 1 ayatnya yang ke-8. Di mana mereka berketetapan tidak menajiskan diri mereka dengan makanan minuman santapan raja. Karena mereka sadar dan mereka tahu bahwa hati mereka sementara tertuju kepada Tuhan, hati mereka kudus, memiliki hati yang teguh. Saudara-saudaraku yang diberkati oleh Tuhan, keteguhan hati kepada Tuhan akan membuat kita aman. Ulangan 31 ayatnya yang ke-6. Saudara-saudaraku yang diberkati oleh Tuhan, pada saat saudara mendengar atau pada saat saudara nonton berita, mendengar peristiwa-peristiwa yang menakutkan, apa yang saudara rasakan? Kemanakah pertama kali ketika saudara mendengar itu dan saudara secara refleksi mau melakukan satu tindakan pada saat saudara mendengar berita yang menakutkan, mencemaskan itu? Apakah saudara lari ke suatu tempat yang aman? Apakah saudara lari yang menurut pandangan saudara bahwa di situ tidak ada terjadi sesuatu? Ataukah apakah kita lari kepada Yesus? Saudara-saudaraku yang diberkati oleh Tuhan, melalui poin yang pertama ini mengajak kepada saudara bagaimana agar kita memiliki damai sejahtera dari Tuhan Yesus Kristus, yaitu mari memiliki satu kepercayaan yang sungguh-sungguh dengan Tuhan. Saudara-saudaraku yang diberkati oleh Tuhan, di dalam versi yang lain, King James Version, di situ ada dua kata yang saya sementara garis bawahi dan warnai, yang bisa kita lihat adalah perfect peace. Dengan kata lain, saudaraku, di mana damai sejahtera itu diberikan dengan sempurna daripada Tuhan. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan, damai sejahtera yang dimiliki oleh manusia pada dasarnya tidaklah relevan atau tidak sama dengan damai sejahtera yang diberikan oleh Tuhan. Di saat manusia berbicara tentang damai-damai, apakah benar demikian terjadi damai? Sedangkan situasi yang dihadapi oleh dunia membuat manusia cemas, takut, dan sebagainya. Seperti yang sudah dari awal yang saya katakan, bahwa shalom itu, kata shalom itu atau kata damai itu yang dalam bahasa Ibrani-nya dituliskan sebagai shalom. Maaf, mungkin di sini terbongkar karena sudah beda PowerPoint-nya. Nah, Bapak, Ibu, saudara-saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan,
Ada seorang komentar Alkitab namanya Matthew Henry, dia mengomentari ayat ini, dia katakan bahwa biarkan orang berdosa didorong untuk bergabung dengan Tuhan. Engkau akan membuatnya dalam damai, dalam kedamaian sempurna, kedamaian batin, kedamaian luar, kedamaian dengan Tuhan, kedamaian hati nurani, kedamaian setiap saat dalam sebuah peristiwa. Percayalah pada Tuhan untuk kedamaian itu. Puji Tuhan, saudara-saudaraku, walaupun apa yang kita rasakan sementara ini yang mencemaskan kita, pekabaran menolong kita, membawa kita, mengingatkan kepada kita untuk tetap percaya pada Tuhan untuk kedamaian itu. Saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Hamba Tuhan Ellen G. White, dia mengatakan dalam khotbahnya di atas bukit, halaman 25 dan 26, dia katakan bahwa apabila kita menerima Kristus sebagai seorang tamu yang tinggal di dalam jiwa, damai Allah yang melebihi segala pengertian akan memelihara hati dan pikiran kita melalui Kristus Yesus. Kebahagiaan yang diperoleh dari sumber-sumber duniawi berubah-ubah sebagaimana keadaan yang bermacam-macam dapat mengubahnya. Tetapi damai dari Kristus adalah damai yang tetap dan abadi. Amin, saudara-saudaraku. Saat ini, walaupun kecemasan, kekhawatiran, ketakutan menimpa umat-umat Tuhan. Tadi saya disuruh oleh salah satu anggota jemaat kami, Bapak Dr. Pipit, dia bilang, Pak Pendeta, daripada cemas-cemas terus, takut terus, mendingan Bapak Pendeta pergi tes COVID-19. Dan puji Tuhan, saudaraku, ketika saya di rumah sakit, saya berdoa terus, tutup mata berdoa terus, menyanyi lagu Sion, dah habis-habisnya. Dan ketika saya terima hasilnya, oh puji Tuhan, saya merasakan kedamaian dalam jiwa diri saya. Saya bersyukur, berterima kasih, saudara-saudaraku. Inilah damai yang dari Tuhan. Damai dari manusia boleh berubah-ubah, tetapi damai dari Yesus Kristus, damai dari Allah kita, damai yang tetap dan abadi. Kalaupun saudara-saudara yang sementara menonton melalui live streaming YouTube dan saudara-saudara yang sementara ada di dalam aplikasi Zoom meeting ini, saat kita baca ini, mari kita katakan amin. Mari kita katakan amin, karena Allah kita adalah Allah yang kekal. Allah kita yang setia menepati janjinya memberikan damai bagi umat-umat Tuhan. 2 Korintus 1 ayat yang ke-20. Sebab janji Tuhan adalah ya, dan umat-umat Tuhan, saudara dan saya, kita mengatakan amin. Saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan. Di tengah pandemi COVID-19, umat-umat Tuhan milikilah damai sejahtera dari Tuhan Yesus. Bagaimanakah kita memiliki damai sejahtera dari Tuhan? Adalah melalui ayat inti kita tadi. Frase yang kedua adalah percaya kepada Tuhan. Saudara yang diberkati oleh Tuhan. Orang yang percaya kepada Tuhan, orang yang menaruh harapannya kepada Tuhan, tidak dibiarkan orang hidup di dalam kesusahan dan penderitaan. Ya, kadangkala itu menimpa kita, itu sebagai suatu ujian bagi kita. Apakah kita tetap tinggal hidup dengan kebenaran Tuhan, atau kita berpaling daripada Kristus dan kebenarannya. Karena ada juga janji Tuhan, pencobaan-pencobaan yang kamu miliki tidak akan melebihi batas kemampuanmu, karena Tuhan tahu akan setiap kelebihan kekurangan daripada umat Tuhan. Saudaraku, melalui percaya kepada Tuhan selama-lamanya. Apa yang kedua? Keselamatan terjadi saat percaya kepada Tuhan. Kisah 16 ayat yang ke-31. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan dimanapun kita berada. Apakah saudara dan saya sampai saat ini masih menaruh harapan pada Tuhan? Masih percaya kepada Tuhan? Apakah sampai saat ini saudara dan saya masih meragukan akan kasih? Masih meragukan akan kuasanya?
umat-umat Tuhan dimanapun kita berada. Harapan kita hanyalah Tuhan Yesus. Pertolongan kita hanyalah Tuhan Yesus. Tidak ada lagi yang lain yang dapat bisa kita meminta dan berharap. Orang Kristen dalam hal berkata percaya kepada Tuhan itu gampang, tapi mempraktekkan sangat susah. Saya pikir saat ini melalui peristiwa wabah ini, maka terjadi kesadaran besar-besaran di antara umat-umat Tuhan yang tadinya satu hari hanya berdoa 3 kali, mungkin dia sudah naikkan satu hari dia berdoa 10 kali. Saudara-saudara umat-umat Tuhan yang dikasihi oleh Tuhan, mari bawa harapan kita kepada Tuhan, menaruh akan setiap problema kehidupan kita kepada Yesus Kristus. Karena di dalam Kristus Yesus, umat-umat Tuhan selalu diberkati. Saudaraku, bagaimana kita memiliki damai sejahtera dari Tuhan Yesus Kristus? Yang ketiga, percayalah Tuhan. Tuhan Allah adalah gunung batu yang kekal. Oh, puji Tuhan, saudara-saudara. Mazmur 18 ayatnya yang ketiga. Ya Tuhan, bukit batuku, kubu pertahananku dan penyelamatku, Allahku, gunung batuku, tempat aku berlindung. Perisaiku, tanduk keselamatanku, kota bentengku. Mazmur 18 ayat yang ke-32. Sebab siapakah Allah selain dari Tuhan? Dan siapakah gunung batu kecuali Allah kita? Mazmur 62 ayat yang kedua. Hanya dekat Allah saja aku tenang. Praise God. Terima kasih Tuhan. Janji Tuhan menguatkan kita semua. Mazmur 62 ayat yang kedua. Hanya dekat Allah saja aku tenang daripada nyala keselamatanku. Hanya dialah gunung batuku dan keselamatanku, kota bentengku, aku tidak akan goyah. Ada satu syair lagu yang dulu saya ingat waktu saya masih di gereja saya sebelumnya. Kalau di setiap hari sekolah minggu, kami ada selalu nyanyikan lagu itu. Lagu hanya dia gunung batuku, hanya dia kota bentengku, aku tidak akan goyang untuk selamanya. Ya kira-kira seperti begitu. Mohon maaf suara saya jelek, tidak bagus. Saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan, kita mengimani bahwa dia adalah benteng. Dia adalah gunung batu yang kekal melindungi bagi saudara dan saya. Dalam Desire of Ages halaman 331, Ellen G. White katakan, orang yang mempercayai firman Kristus dan menyerahkan jiwa mereka ke dalam pemeliharaannya, hidup mereka ke dalam perintahnya, akan menemukan damai sejahtera dan ketenangan. Tidak ada apapun di dalam dunia yang dapat membuat mereka menjadi sedih ketika Yesus membuat mereka senang oleh kehadirannya. Dalam penurutannya yang sempurna, terdapat ketenangan yang sempurna. Terima kasih untuk penguatan iman yang Ellen G. White sampaikan bagi kita. Walaupun dia sudah pergi, tetapi tulisan-tulisannya menguatkan saudara dan saya. Saya yakin dan percaya saat ini kita memiliki ketenangan di dalam Kristus. Saudara-saudaraku yang diberkati oleh Tuhan, dimanapun kita berada. Pada suatu hari, ada seorang kaya raya. Dia memesan versi masing-masing menurut versi daripada pelukis yang pertama dan versi pelukis yang kedua, di mana mereka ditugaskan untuk melukiskan damai sejahtera berdasarkan versi mereka. Pelukis yang pertama, dia melukiskan keadaan damai sejahtera itu
Seperti ada sebuah danau yang tenang airnya, tidak ada topan maupun badai. Melatar belakangi danau itu tampak gunung dan bukit-bukit yang hijau segar. Di danau itu tampak sebuah perahu yang berlayar perlahan-lahan dinaiki seorang yang bersantai di atas perahunya itu. Orang tersebut katanya memiliki keadaan damai sejahtera. Dan pelukis kedua melukiskan keadaan damai sejahtera itu seperti berikut. Ada sebuah bukit terai dengan air terjun yang mengganas dan hujan badai mengamuk serta awan gelap menyelimuti langit. Di tebing air terjun itu mengalir terdapat batu berlubang yang ditempati oleh seekor burung yang bersiul kegirangan. Burung itu mengalami keadaan damai sejahtera. Saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan, melalui kedua versi ini, karya pelukis pertama itu, dia melukiskan tentang damai sejahtera dari dunia ini yang ditawarkan oleh dunia. Damai sejahtera yang timbul oleh semua, indah dan menyenangkan. Damai sejahtera kalau ada damai yang disuarakan oleh manusia. Damai sejahtera yang dipengaruhi oleh keadaan yang nampak, yang dilihat oleh kita. Tetapi pelukis yang kedua, dia melukiskan tentang damai sejahtera dari Kristus. Damai sejahtera yang timbul sebab Kristus ada dalam hatinya. Damai sejahtera yang tidak ditentukan oleh keadaan. Damai sejahtera walaupun hidup susah, damai sejahtera walaupun hidup menderita, damai sejahtera walaupun di PHK, damai sejahtera walaupun susah karena COVID-19, damai sejahtera karena sakit penyakit, damai sejahtera rumah Tuhan. Itulah damai sejahtera yang sejati yang dimiliki oleh umat-umat Tuhan. Itulah sebabnya saudara-saudaraku, di saat Yesus hendak terangkat ke surga, pesannya bagi murid-muridnya. Yohanes 14 ayat yang ke-27. Damai sejahtera ku tinggalkan bagimu, damai sejahtera ku berikan kepadamu. Dan apa yang kuberikan tidak seperti yang diberikan oleh dunia kepadamu. Janganlah gelisah dan gentar hatimu. Mari rasakan damai sejahtera dari Tuhan. Walaupun kita takut, walaupun kita cemas, khawatir, diteror, tapi Tuhan memiliki kedamaian bagi setiap umat-umat Tuhan dimanapun kita berada. Biarlah firman, renungan yang sederhana ini boleh menjadi saya bawa di dalam nama dan kuasa Tuhan Allah Yesus Kristus. Amin. Amin. Terima kasih firman Tuhannya Pendeta Muda Endik. Pada saat ini